Saudara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menggelar kongres pada 19 dan 20 Juli untuk mencari ketua umum baru. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan akan hadir. Banyak isu dan spekulasi yang beredar di publik terkait dengan masuknya Jokowi ke dalam PSI. Benarkah hal itu dan apakah PSI akan jadi kendaraan baru politik Jokowi? Kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber, diantaranya sudah hadir melalui sambungan daring Mas Benediktus Papa yang merupakan Sekretaris Steering Komite Kongres PSI dan juga sudah hadir ke studio ada Bung Saidiman Ahmad, Program Manager Saiful Mujani Research and Consulting. Selamat pagi Bung Saidiman. Selamat pagi. Ya, kemudian juga ada Mas Beni. Selamat pagi Mas Beni. Selamat pagi Mbak. Ya Mas Beni, ini saya tahu pasti lagi sibuk-sibuknya menyiapkan kongres di 19 dan juga 20 Juli besok begitu ya. Nah, saya mau tanya dulu nih, kenapa ya kok dilakukannya di Solo? Solo itu kan identik dengan Joko Widodo sebenarnya. Kenapa nih dilakukan di Solo kongresnya? Nggak di Jakarta atau di daerah lain ya? Iya, sebenarnya kita ingin mau mengambil semangat dari Solo Mbak ya. Kita tahu bahwa Solo ini salah satu pusat peradaban kita. Kemudian yang kedua, dari Solo juga muncul pemimpin-pemimpin yang menjadi fenomenal di negeri ini, termasuk salah satunya saya kira Pak Joko Widodo. Sehingga tentu kami ingin mengambil momentum itu untuk menjadi awal bagi Partai PSI untuk bagaimana ke depan membangun partai, seluruh kader-kader ikut membangun partai dengan mengambil semangat tadi itu, semangat dari Solo, kemudian mengambil nilai-nilai perjuangan dari tokoh-tokoh yang lahir dari Solo. Oke, gitu, jadi ada backgroundnya kenapa kemudian Solo dipilih menjadi lokasi Kongres PSI begitu ya. Apalagi kayaknya kok tepat banget ya, kebetulan sekali begitu. PSI kan juga mau rebranding ya, benar ya? Logo barunya sudah ada, kemudian bahkan ada ungkapan partai super terbuka. Bagaimana nih ceritanya nih, Mas Beni? Iya, jadi memang pertama partai super terbuka pertama disampaikan oleh saya kira Pak Jokowi. Kita tahu bersama bahwa Pak Jokowi menginginkan suatu partai yang betul-betul terbuka, dalam artian partai yang memang menjadi milik seluruh anggota, partai yang dalam keputusan-keputusan strategis anggota juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, dan saya kira itu bagus untuk proses politik kita. Dan sehingga ketika di DPP Mas Ketum juga punya pemikiran yang sama bahwa PSI ini mesti dibuka dengan seluas-luasnya kepada seluruh anggota, sehingga anggota juga merasa bahwa partai ini milik mereka. Jadi partai ini tidak hanya milik segelintir orang, tapi memang anggota merasa bahwa kami juga dilibatkan, anggota juga diberikan tempat yang betul-betul bisa membangun partai secara maksimal. Dan itu yang sedang kita lakukan hari ini dengan konsep pemilu raya. Bayangkan Mbak, ini partai yang pertama yang kemudian memberikan kesempatan kepada seluruh anggota yang sudah diverifikasi, 187.306 anggota itu memberikan suaranya, mendapatkan hak yang sama untuk menentukan siapa ketua umumnya. Dan saya kira ini menjadi contoh yang bagus untuk kita ya, memberikan kelulusan kepada anggota untuk menentukan sendiri. Saya kira keputusan-keputusan partai kan juga mesti melibatkan anggota, karena bagaimanapun juga kekuatan partai itu adalah anggota itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, rebranding partai yang kami dorong hari ini salah satunya juga adalah pergantian logo yang tanggal 20 nanti secara resmi akan di launching. Kami berharap bahwa dengan logo yang baru ini juga menjadi semangat yang baru untuk kader-kader partai PSI dimanapun, untuk bagaimana semakin solid, dan juga ya tentu dengan logo yang baru kami ingin mengambil nilai-nilai di situ, bahwa partai juga mesti dibangun dengan satu kebijaksanaan, satu keluasan yang tentu kita ingin bahwa seluruh kader mengadopsi nilai-nilai itu, yang pada akhirnya nanti
kita ingin bahwa partai ini betul-betul bisa menjadi corong ya aspirasi masyarakat yang bisa diandalkan gitu. Oke, oke. Ini sudah dilakukan di Solo begitu ya, lahir dari apa ya orang-orang besar juga yang di Solo. Salah satunya adalah Pak Jokowi, Partai Super Terbuka juga dari Pak Jokowi. Ungkapan tersebut termasuk juga soal kalau tidak salah one man one vote itu juga kalau tidak salah juga dari Pak Jokowi. Jadi sudah tinggal menunggu waktu saja ya Pak Jokowi ini berada di dalam naungan PSI atau Partai Super Terbuka. Iya. Kalau soal itu kan pertanyaannya kembali ke Pak Jokowi, Mbak. Tapi sekali lagi kami sadar. Tapi kan kemarin udah ngasih itu, udah ngasih jaket. Iya. Kawan ke Pak Jokowi rumahnya. Ya, tentu kami apapun yang menjadi langkah politik Pak Jokowi, kami tentu akan mendukung secara penuh. Apakah bergabung dengan Partai PSI atau tidak, ya tentu kami akan tetap mendukung pilihan politik Pak Jokowi. Tapi saya kira substansinya bukan di situ. Yang tentu kehadiran Mas Kaisang hari ini di Partai PSI, saya kira itu juga kan sudah mewakili kehadiran Pak Jokowi. Jadi tanpa kehadiran Pak Jokowi di PSI, saya kira sudah ada Mas Kaisang. Tapi sekali lagi bahwa kehadiran Pak Jokowi di PSI pun itu adalah memang kerinduan partai, kerinduan kader partai PSI sejak dulu. Tapi sekali lagi bahwa semua itu dikembalikan kepada Pak Jokowi untuk menentukan langkah-langkah politiknya ke depan. Kami Partai PSI mencoba untuk mengakomodasi semangat yang hari ini diwariskan oleh Pak Jokowi, termasuk dan itu sudah diakomodir oleh PSI ya semuanya ya keinginannya. Iya, termasuk dengan sistem pemilihan terbuka ini. Saya kira itu juga mengadopsi pemikiran-pemikiran Pak Jokowi, dan ya kami ingin menampilkan bahwa semangat yang dibangun Partai PSI hari ini itu adalah semangat Pak Jokowi, Mbak. Oke, baik. Saya ke Bung Saidiman dulu ya. Saya bergeser dulu ya, Mas Pedi. Bung Saidiman, sudah bisa dipastikan Joko Widodo akan berkendara di politik, di partai politik PSI? Sudah hampir bisa dipastikan? Saya kira semakin dekat ya. Sebetulnya kalau kita lihat dari sejarah sebelumnya, memang keluarga Pak Jokowi ini punya kedekatan khusus dengan Partai Solidaritas Indonesia. Ya kan anaknya ketua umumnya. Bahkan sebelumnya, bahkan sebelum Mas Kaisang masuk, saya mendengar bahwa sebenarnya keluarga Pak Jokowi ini sejak 2019 itu cenderung orientasi politiknya ke PSI gitu ya. Karena sementara di sisi yang lain, PSI sendiri kan kalau kita lihat dalam pidato-pidato dan klaim-klaim dari para pengurus PSI itu kan selalu melihat Pak Jokowi ketika itu, kemudian ada Pak Ahok, ada Pak Ridwan Kamil ketika itu. Jadi sosok-sosok yang ketika itu dianggap sebagai figur-figur politik yang bersih membawa perubahan, itu menjadi figur-figur yang menjadi panutan partai anak muda PSI ini ketika itu. Jadi mereka sedari awal itu menjadikan Pak Jokowi itu sebagai model gitu ya. Role model. Jadi kalau kemudian sekarang PSI dan Pak Jokowi semakin dekat, itu presidennya ada. Jauh sebelum Mas Kaisang menjadi ketua umum. Nah, kalau di hari-hari ini sudah makin terlihat jelas lah ya. Persoalannya pada Pak Jokowi sebelumnya itu kan seperti tidak mau menunjukkan sikap politiknya secara lebih jelas gitu. Saya kira itu juga salah satu faktor kenapa efek ekor jas Pak Jokowi pada PSI pada pemilu legislatif sebelumnya itu tidak terlalu terlihat, tidak maksimal lah, walaupun naik 100% kan. Jadi dari 1,9 menjadi 2,8% itu kenaikan yang sudah luar biasa. Nah, menurut saya sekarang ini momentum yang tepat untuk Pak Jokowi untuk kemudian lebih mengeksplisitkan ya posisi politiknya dalam hal ini partai-partai politik. Dan kalau kita lihat sejumlah partai politik kan diisukan dekat dengan Pak Jokowi kan, ada Gerindra, ada Golkar ketika itu. Tetapi saya kira di partai-partai besar itu ada persoalannya masing-masing. Di sana sudah ada pemiliknya. Nah, sudah ada pemilik sahamnya, ya, ibarat perusahaan. Menurut saya PSI adalah rumah yang sangat cocok untuk Pak Jokowi. Dan ini momentum yang tepat untuk Pak Jokowi lebih eksplisit. Oke, ini momentum yang tepat kemudian untuk memperjelas sikap politik dari seorang Joko Widodo, dan ini juga bisa menjadi apa ya, upaya untuk meningkatkan lagi untuk di 2029 agar PSI ini untuk bisa apa ya, paling tidak masuk parlemen lah gitu ya. Ini jadi salah satu upaya juga. Saya kira ya sejak awal. Jadi Pak, kalau kita lihat pemilu kemarin kan 2024, PSI berusaha sekali mengidentifikasi diri sebagai partainya Pak Jokowi kan.
Ya saya kira itu wajar karena Pak Jokowi ketika itu sangat populer, approval ratingnya di atas 70%, bahkan sampai 80%-nya di beberapa bulan menjelang pemilihan umum ketika itu. Jadi wajar kalau ada partai politik yang ingin mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kubu politik Pak Jokowi. Nah, kalau kemudian menurut saya kalau Pak Jokowi lebih eksplisit sekarang, walaupun sudah tidak menjadi presiden, tetapi setidaknya masih punya sisa-sisa atau masih punya banyak pendukung lah di tingkat bawah gitu. Relawan-relawan. Relawan-relawan, orang-orang yang puas dengan kinerja Pak Jokowi sebelumnya. Menurut saya kalau Pak Jokowi secara eksplisit ada di partai ini, menurut saya ini akan punya dampak elektoral. Ya, setidaknya ini bisa lebih memperkuat PSI. PSI kan sebenarnya kalau kita lihat dari 2019 ke 2024 itu sudah mengalami perkembangan yang sangat signifikan sebetulnya. Walaupun belum lolos ke parlemen pusat, tapi misalnya kalau kita ukur dari parlemen di daerah gitu kan naiknya sampai 200% itu, dari sekitar 60 kursi DPRD menjadi 180 kursi. Jadi naiknya banyak sekali sebetulnya. Selain itu sekarang mereka juga punya kepala-kepala daerah. Betul. Ada sekitar 29 kepala daerah yang mereka dukung ini lolos kemarin. Jadi dan juga bagian dari pemerintahan, ada di pemerintahan. Jadi sebetulnya PSI secara gradual mengalami penguatan dan menurut saya ke depan apalagi dengan adanya Pak Jokowi saya kira itu akan lebih memperkuat PSI. Jadi pengaruh Joko Widodo ketika berada di dalam satu partai, begitu salah satunya ya ini tadi kita bisa melihat sudah hampir bisa dipastikan Joko Widodo atau PSI menjadi kendaraan politik bagi Joko Widodo, ini bisa punya efek ekor jas yang cukup signifikan untuk bisa mendongkrak PSI untuk bisa masuk parlemen atau paling tidak punya posisi tawar nanti di 2029. Kita tahu presidensial threshold seperti apa, begitu ya. Semua partai politik punya kesempatan yang sama untuk bisa mencalonkan presiden, calon wakil presiden. Ya, betul. Kalau kita lihat tradisi di dalam politik kita, memang ada salah satu tradisi dalam partai politik kita. Partai-partai politik yang besar itu adalah mereka yang punya tokoh karismatik gitu ya. Kita bisa melis hampir semua partai gitu ya. Di PDIP ada Bu Mega, Gerindra ada Pak Prabowo, dulu ada Hanura, ada Pak Wiranto, dan seterusnya. PAN dulu ada Amin Rais di sana. Jadi ada tradisi politik kita di mana partai politik yang bisa berkembang dengan cepat, meraih dukungan yang lebih serius, itu adalah mereka yang punya tokoh-tokoh karismatik. Menurut saya PSI sampai hari ini kan belum. Jadi memang ini momentum yang tepat sekali. Menurut saya ini momentum yang tepat ya. Selain itu ya kalau kita lihat dari kesejarahan tadi memang punya kedekatan gitu ya. Dan sangat penting buat partai seperti PSI untuk punya figur seperti populer Pak Jokowi. Oke, jadi saya kembali mengingat begitu ya, kalau di PDI Perjuangan ada Bu Mega, Bu Mega, kemudian ada Mbak Puan, kemudian di Partai Demokrat ada Pak SBY dan Mas AHY. Apakah mungkin kemudian posisi-posisi ini juga akan punya pola yang sama di PSI begitu ya? Ada Pak Jokowi, ada Kaesang begitu ya. Nah, yang paling menurut saya menurut Anda possible posisi yang ada di PSI untuk ditempati oleh seorang Joko Widodo, Ketua Dewan Pembina, atau seperti apa yang paling possible menurut Anda? Bisa saja, tetapi kita mungkin harus melihat juga ADART mereka. Apakah Ketua Dewan Pembina sekarang yang dipegang oleh Jeffrey Giovanni atau siapa begitu, itu bisa digantikan atau tidak? Seingat saya di dalam ADART PSI agak lebih strict soal posisi Dewan Pembina. Tapi di dalam Kongres atau di dalam musyawarah nasional tentu saja semua hal bisa diubah untuk mengakomodir perubahan politik. Oke, saya tanya dulu berarti ke Mas Benny. Mas Benny, ini gimana soal ADART, soal penempatan Ketua Dewan Pembina, aturannya seperti apa? Haruskah kemudian masuk dulu ke dalam Partai Solidaritas Indonesia, punya kartu anggota, atau seperti apa sebenarnya? Dewan Pembina PSI ini bagaimana sebenarnya strukturnya kalau menurut dari PSI sendiri, Mas Benny? Iya, saya kira ini kan Kongres ini kan besok baru pembukaan, Pak. Jadi saya kira segala sesuatu juga akan dibahas dalam Kongres, termasuk bagaimana strategi bagi Partai PSI untuk memastikan bahwa di 2029 ini kita punya persiapan yang matang untuk menyongsong agenda pemilu yang akan datang. Jadi dalam Kongres nanti semua akan dibicarakan, termasuk misalnya terkait dengan beberapa hal yang mungkin akan dirubah. Tapi sekali lagi bahwa kami tidak ingin mendahului forum Kongres. Nanti di Kongres kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Tapi
Terkait dengan Dewan Pembina tadi, saya kira selama ini kan kita tahu bersama bahwa Dewan Pembina itu diisi oleh para pendiri partai PSI. Jadi sampai sekarang juga masih seperti itu. Apakah nanti di Kongres ada perubahan atau tidak? Ya kita tunggu saja nanti di Kongres. Tapi kami tidak ingin berandai-andai. Sekali lagi bahwa kehadiran Pak Jokowi di partai PSI misalnya, kalaupun beliau menentukan sikap politiknya, tentu kami seluruh kader partai PSI membuka pintu selebar-lebarnya ya, apalagi kalau kita lihat Mbak, ini 1-2 hari ini kader-kader PSI yang datang di Kongres ini datang sowan ke Pak Jokowi semua. Jadi tentu kami ingin sekali lagi mengambil semangat dari Pak Jokowi, apalagi kalau ini beliau berkenan bergabung dengan partai PSI. Tapi apapun itu Mbak, semua dikembalikan kepada Pak Jokowi. Hari ini kami memiliki Mas Kaisang Pangarep yang saya kira menurut kami ini adalah salah satu tokoh potensial yang sangat potensial, punya elektabilitas yang tinggi dan punya jiwa kepemimpinan yang sudah terbukti Mbak. Selama 2 tahun memimpin partai PSI, saya kira Mas Kaisang membuktikan bahwa beliau bisa memberikan kemajuan-kemajuan yang signifikan untuk partai PSI, termasuk dalam agenda pemilu 2024 kemarin, kemudian di pilkada saya kira hasilnya sangat signifikan, dan semangat inilah juga yang memberikan optimisme bagi seluruh kader PSI bahwa partai kita yang hari ini akan bergerak ke atas ya, tentu dengan dukungan dari seluruh anggota partai PSI yang hari ini kita libatkan dalam proses pemilu raya. Oke, kenapa saya tanyakan itu karena banyak sekali santer banget begitu ya, santer sekali soal posisi Joko Widodo di Partai Solidaritas Indonesia begitu ya di Kongres ini. Banyak yang kemudian terdengar adalah oh ya Dewan Pembina, itulah kenapa saya mempertanyakan ini kepada Mas Beni. Termasuk juga soal rebranding. Rebranding ini menjadi menarik sekali begitu ya di menjelang Kongres PSI ini ada perubahan logo ya kan, perubahan logo begitu. Kalau di perusahaan aja rebranding itu kan sesuatu hal yang punya arti yang penting begitu ya. Nah kalau dari PSI sendiri untuk rebranding tidak hanya soal logo tapi juga nanti soal kepengurusan begitu ya, one man one vote begitu. Nah ini seperti apa soal rebranding ini sendiri nantinya? Apa yang bisa diharapkan? Saya kira rebranding termasuk dalam perubahan logo nanti tanggal 20 kami akan umumkan di depan Bapak Presiden, karena per hari ini Bapak Presiden sudah confirm untuk hadir di tanggal 20. Kami ingin memberikan kepada seluruh yang hadir di Kongres, kami ingin memperlihatkan bahwa Partai PSI akan ada rebranding yang termasuk logo. Tentu ini tidak hanya secara simbolis Mbak ya, tapi sekali lagi bahwa kami ingin mengambil secara substansi dari perubahan logo, bahwa ini adalah perubahan yang ingin mendekatkan Partai PSI dengan perkembangan zaman. Kita ingin lebih relevan lagi, dan sekali lagi bahwa per hari ini sejak ada rencana untuk perubahan logo, ini kader-kader kita juga sangat gembira menerima kabar ini. Jadi kami melihat bahwa ini adalah momentum yang tepat. Sekali lagi bahwa tujuannya adalah untuk bagaimana ke depan Partai PSI bisa lebih kuat lagi, tentu dalam hal untuk mengawal perjuangan-perjuangan dari masyarakat itu sendiri dan menjadi kekuatan dalam konsolidasi organisasi yang akan datang. Oke, soal rebranding ini cukup menarik begitu ya, tidak hanya soal logo tapi mungkin nanti ada soal kepengurusan juga, atau mungkin kemudian dengan masuknya Pak Jokowi ini juga menjadi rebranding baru juga bagi Partai Solidaritas Indonesia. Nanti kita akan tanyakan itu ke Bung Saidiman, apa dampak yang bisa diraih oleh seorang atau oleh partai politik PSI begitu ya untuk rebranding ini, termasuk juga soal kok kayaknya baru pertama kali ya Pak Jokowi mengenakan jaket partai politik, apa itu tandanya? Tapi jangan dijawab dulu Bung Saidiman, tetaplah bersama kami akan segera kembali di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana jelang Kongres Partai Solidaritas Indonesia yang kita tahu
akan diselenggarakan di Solo dan direncanakan bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang juga merupakan ayahanda dari Ketua Umum Kaisang Pangarep ini akan dijadwalkan hadir untuk juga memberikan dialog, ada sesi dialog di sana. Kita masih membahasnya bersama dengan Bung Saidiman, kemudian ada Mas Beni juga dari PSI, begitu soal kemungkinan Partai Solidaritas Indonesia menjadi kendaraan politik bagi seorang Joko Widodo. Saya ke Mas Beni dulu. Mas Beni, jadi ini kan rebranding juga ya, rebranding juga warna, dari segi warna dulu deh. Warna juga ada yang berubah, lebih dominan ke hitam, kemudian logonya juga logo gajah begitu ya. Kalau tidak salah, gajah melambangkan makhluk yang bijaksana, punya karakter yang kuat dan juga solid, cerdas dan juga pelindung. Apa yang bisa dimaknai dari rebranding ini khususnya? Iya, sekali lagi bahwa kami ingin lewat momentum yang rebranding di Kongres ini, kami ingin bahwa Partai PSI ke depan semakin mantap, semakin kuat, dan tentu kita mengharapkan bahwa dengan perubahan-perubahan ini ada juga semangat baru dari anggota Partai PSI bahwa kita ingin lebih solid lagi. Karena tentu kami mengapulasi juga Mbak, dua momentum pemilu yang diikuti Partai PSI, saya kira kita juga punya catatan-catatan yang harus kita koreksi bersama, kita perbaiki bersama ke depan. Dan lewat momentum dengan banyak perubahan-perubahan di partai ini termasuk logo dan juga tadi simbol ya, warna logo, warna partai, kami ingin menempatkan itu sebagai bagian dari semangat yang baru untuk partai, untuk bagaimana kita ingin lebih kuat lagi untuk masa yang akan datang, sebagaimana logo yang baru hari ini di Partai PSI yang akan diresmikan nanti tanggal 20. Jadi kalau kita lihat logonya itu kan gajah ya, itu kan melambangkan satu kekuatan, satu kebijaksanaan, dan tentu saja kami ingin mengambil nilai-nilai itu dalam membangun Partai PSI ke depan, Mbak. Oke, saya mau tanya, pemilihan logo itu juga ada andil dari seorang Joko Widodo tidak? Ya, tentu pemilihan logo lebih banyak dari dibicarakan di tingkatan pusat ya, di DPP dengan Dewan Pembina ya untuk perubahan logo. Tapi bahwa kemudian terinspirasi dari Pak Jokowi kan bisa saja Mbak. Dan sekali lagi bahwa logo ini ingin kita tempatkan sebagai satu panduan kita ke depan, bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga akan diinternalisasi dalam seluruh kerja-kerja partai yang akan datang. Oke, baik. Logo baru, kemudian juga lebih dominan ke hitam begitu ya. Tapi saya juga akan menyapa dulu nih rekan saya, jurnalis Kompas TV dari Solo begitu ya, yang sudah bersiap untuk memberikan laporan soal persiapan Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Widi Nugroho. Selamat pagi Widi. Widi, jadi bisa dijelaskan kepada kami semua apa agenda yang digelar hari ini dan puncaknya ini di hari Sabtu dan juga Minggu. Benarkah demikian, Widi? Ya, Adisti dan saudara, selamat pagi. Saat ini saya berada di tempat di belakang saya ini adalah venue yang akan digunakan untuk Kongres PSI pada hari Sabtu besok. Ada dua tempat. Yang pertama di Geraha Sabah, yang kedua adalah di Auditorium UMS. Di hari Sabtu besok akan ada acara di Geraha Sabah ini, tepatnya di belakang saya ini, mulai dari sidang-sidang, pembukaan sidang-sidang, kemudian pengukuhan Ketua Umum yang terpilih, dan juga nanti akan ada sesi bersama Presiden ke-7 Joko Widodo di sore hari. Dan menurut informasi yang kami terima, acara tersebut kecuali persidangan terbuka untuk media. Jadi nanti kami akan bisa mengupdate apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat Kongres di Geraha Sabah pada hari Sabtu besok. Dan persiapan, kemarin kami sempat mewawancarai PLT Ketua Umum PSI yang di Budiman, bahwa persiapan sudah nyaris 100%, artinya sudah siap semua, mulai dari tempat dan juga tentang acara-acara yang disiapkan oleh panitia sendiri. Dan jika kita bertanya soal e-voting atau sistem pemilihan yang dipakai oleh PSI dalam memilih ketua umum, kemarin kami mendapatkan informasi bahwa sudah ada lebih dari 120.000 suara yang masuk dengan nama Kaisang Pangarep masih unggul dalam e-voting tersebut.
Tapi untuk jelasnya siapa yang terpilih masih harus menunggu besok, dan untuk tempat dan juga lokasi yang dipersiapkan juga sudah siap. Dan untuk kader PSI yang kemarin sudah berdatangan ke Kota Solo juga kemarin kita pantau, mereka soan ke rumah Presiden ke-7 Joko Widodo dan juga sempat bertemu. Andi Budiman memberikan jaket PSI dengan logo yang baru dan langsung dikenakan oleh Jokowi. Dan apakah ini akan menjawab teka-teki seputar partai mana yang akan dipilih Jokowi sebagai kendaraan politiknya, kita harus menunggu lagi, karena memang tidak ada istilahnya, tidak ada isyarat ataupun tidak ada jawaban jelas dari kedua tokoh yang kemarin sore bertemu. Adisti. Oke, baik. Masih kita akan tunggu bagaimana nanti Kongres PSI ini akan berjalan di hari Sabtu, begitu ya. Dan memang dijadwalkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan hadir, karena memang kemarin sudah ada PSI yang kemudian sowan, begitu ya. Beberapa pimpinan PSI yang sudah sowan untuk memberikan jaket berlogo baru PSI kepada Joko Widodo. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Widi Nugroho melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah. Kami akan melanjutkan kembali dialog kita soal kita sudah membahas sama Mas Beni soal rebranding, begitu ya, arti dan segala macam. Tapi saya tanya dulu nih Mas Beni, Pak Jokowi kan akan hadir, begitu ya, dipastikan sudah hampir bisa dipastikan akan hadir di Kongres PSI. Lalu bagaimana dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang juga merupakan Ketua Umum dari Partai Gerindra? Apakah juga dipastikan sudah akan hadir di sana, confirm hadir di Kongres PSI? Iya, jadi Pak Jokowi itu hadir besok sore ya. Kalau kami lihat di jadwal itu sekitar jam 5 sore, jam 4, jam 5 sore beliau akan hadir di venue pembukaan Kongres di Geraha Sabah. Kemudian tanggal 20 sesuai informasi yang kami terima jam 7 malam Pak Presiden Pak Prabowo akan hadir di auditorium UMS Solo untuk membersamai di puncak Kongres Partai PSI, Mbak. Oke, jadi Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Jokowi ini akan hadir di hari Sabtu, begitu ya, tanggal 19. Sementara untuk Presiden Prabowo Subianto ini yang juga merupakan Ketua Umum dari Partai Gerindra akan hadir di tanggal 20. Tanggal hari Minggu di pukul 7 malam ya. 7 malam, dan sesuai informasi yang kami terima terbaru ya, Mas Wapres juga kemungkinan besar akan hadir di penutupan kongres tersebut. Jadi saya kira ini salah satu kebanggaan tersendiri untuk Partai PSI. Bapak Presiden Pak Prabowo berkenan hadir, kemudian Mas Wapres, kemudian tokoh-tokoh partai politik yang hari ini beberapa sudah konfirmasi untuk hadir. Tentu ini menambah semangat bagi seluruh kader PSI yang datang di kongres bahwa kita dengan bersama solid untuk mendukung kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan. Oke, baik. Menarik sekali begitu ya soal kongres jelang persiapan Kongres PSI ini, begitu ya. Pak Jokowi hadir di tanggal 19, kemudian Pak Presiden Prabowo Subianto juga akan hadir di tanggal 20-nya. Sudah pasti juga ada Mas Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden. Ini menarik sekali dengan adanya kehadiran tokoh-tokoh penting ini semua. Iya, tentu saja itu sangat menarik, dan juga sebenarnya sudah bisa diduga juga, karena kan terutama dalam pemilihan terakhir PSI ini posisinya cukup penting buat Prabowo. Bergabungnya PSI mendukung Prabowo itu seperti menandakan pembalikan konstelasi politik, di mana PSI sebelumnya itu sangat kritis, menjadi partai yang paling kritis sama Pak Prabowo. Jadi bergabungnya partai ini ke sana itu kemudian sedikit banyak yang mengubah image Pak Prabowo, terutama di kalangan mereka yang sebelumnya sangat kritis. Karena itu saya kira PSI cukup banyak menyumbang kesan atau rebranding Pak Prabowo juga ketika itu, dari yang sebelumnya sangat keras menjadi lebih lembut, menjadi lebih bersahabat dengan semua, dan seterusnya. Jadi penting untuk kehadiran Pak Prabowo di sana dan tokoh-tokoh yang lain. Tapi bagi PSI saya kira ini juga menunjukkan
bahwa saya kira PSI sekarang agak sudah berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. PSI sekarang menduduki posisi yang cukup penting. Selain tadi capaian-capaian politik, juga di sana ada Pak Jokowi. Pak Jokowi semakin kental ada di sana, dan bagaimanapun Pak Jokowi ini adalah salah satu presiden yang sangat populer, punya masa pendukung tingkat bawah yang cukup mengakar ya, karena 10 tahun di dalam pemerintahan dan dinilai cukup sukses. Jadi saya kira itu penting kehadiran kehadiran dari para tokoh itu menggambarkan situasi politik yang ada sekarang, di mana PSI sudah semakin memegang peranan yang cukup penting di dalam pemerintahan sekarang. Oke, jadi PSI juga punya peran yang cukup penting sekarang di pemerintahan, walaupun memang secara ini belum masuk ke parlemen, belum masuk gitu, parlemen. Tapi kemudian kita lihat di pemerintahan sudah ada lah orang-orangnya, begitu ya. Dan itu tadi saya menyebutkan bahwa ada peningkatan suara yang cukup signifikan. Sekarang ada sekitar 180 kursi di DPRD daerah yang mereka pegang, kemudian ada 29 kepala daerah, itu juga harus dihitung gitu ya. Selain itu juga ada Pak Jokowi yang sebelumnya itu belum maksimal perannya atau belum maksimal efeknya terhadap partai ini. Belum terlihat jelas begitu ya. Kalau ini mungkin sudah jelas banget begitu ya. Sudah jelas banget, dan karena memang udah dipakein loh jaket PSI ini, kalau tidak salah baru pertama kali loh Pak Jokowi pakai jaket berlambang partai politik. Kalau sebelumnya kan hanya sesuai warna saja. Ke acaranya Golkar pakainya warna kuning begitu. Kalau ini kan sudah semakin jelas, nyata terlihat. Ya, dan kalau kita lihat ya pemilihan warna dari PSI tadi dijelaskan bahwa warna yang dominan adalah hitam dan putih. Kemudian ada mungkin ya ada merah sedikit begitu ya. Hitam dan putih adalah warna Pak Jokowi sebetulnya kalau kita lihat sejauh ini. Dan juga pemilihan gajah, saya melihat bahwa pemilihan gajah ini mungkin menarik juga kalau kita amati ya. Gajah dalam mitologi Jawa itu kan sangat penting. Bahkan dia adalah salah satu dewa, Ganesha gitu ya. Dan ini diakui oleh masyarakat Hindu Jawa sebelumnya. Jadi sangat penting. Apalagi kalau kita lihat sejarah di dalam kerajaan-kerajaan Jawa itu penggunaan gajah itu sangat penting. Itu menandakan kebesaran seorang raja atau kebesaran kerajaan dan juga kebijaksanaan. Bahkan kita tahu pasukan elit kerajaan Majapahit itu juga pakai gajah dan seterusnya. Dan kalau kita lihat karakter Pak Jokowi ini kan sangat ingin menampilkan atau sangat kental nuansa kejawaannya sebenarnya. Jadi kita melihat di sini baik dari sisi pemilihan warna, kemudian dari sisi logo, itu menunjukkan kedekatan PSI dengan Pak Jokowi itu semakin terlihat, semakin kental. Apalagi dengan Pak Jokowi memakai jaket PSI itu sendiri. Jadi bisa dikatakan semakin terlihat nyata jelas kedekatan antara PSI dan juga Joko Widodo begitu. Dan ini menjadi pintu masuk baru politik Jokowi. Kalau dipersenkan berapa persen sebenarnya possible-nya? Kalau dari kacamata Anda, udah bukan 50-50 nih kayaknya nih. Udah terlihat jelas banget soalnya. Bergabungnya Pak Jokowi, saya kira dieksplisitkan atau tidak, kita sudah tahu bahwa Pak Jokowi sudah ada di partai ini gitu ya. Dari berbagai macam tanda-tanda tadi, terutama karena putranya sendiri sebagai ketua partai. Tidak mungkin, rasanya mustahil ya, putranya ada di situ kemudian bapaknya di partai lain, itu agak aneh di dalam politik kita. Tetapi misalnya kalau pertanyaan apakah kemudian bergabungnya Pak Jokowi itu akan diejawantahkan di dalam bentuk dia menjadi ketua Dewan Pembina, bisa iya bisa juga tidak gitu ya. Karena ini kan Pak Jokowi bilang bahwa dia akan membentuk atau mendukung partai super terbuka. Artinya super terbuka itu kalau kemudian dia meniru apa yang terjadi di partai lain, di mana ketua Dewan Pembinanya si bapak atau si ibu, kemudian ketua umumnya anak gitu ya, ada posisi semacam itu, artinya partai ini akan kembali menjadi partai keluarga gitu. Nah, seperti dengan partai-partai lain, tidak cukup terbuka, bahkan jauh dari super terbuka kalau posisinya semacam itu. Nah itu kalau patternnya seperti itu yang ingin kemudian ditepi sedikit begitu ya? Ya mestinya tidak terjadi. Mestinya tidak terjadi. Oke, nanti kita melihat bagaimana jalannya Kongres PSI juga. Mas Beni, terakhir Mas Beni, ini selain yang paling menarik untuk dibahas adalah soal Kongres PSI menjadi pintu masuk baru politik Jokowi atau semacamnya begitu, dan kemungkinan PSI ini bisa Jokowi bergabung dengan PSI begitu. Tapi yang kemudian juga menjadi catatan penting adalah soal pemilihan ketua umum.
Selain Mas Kaesang, sebenarnya kan ada 2 lagi. Nah, ini gimana nih perkembangannya? 2 lagi ini siapa sajakah kemudian yang menjadi rival juga dari Kaesang untuk bersaing menduduki jabatan Ketua Umum PSI? Iya, saya kira kan calon ketua umum kita kan hari ini 3 ya Mbak ya. Satu itu Bro Roni Sinaga, saya kira beliau itu aktif di media, salah satu aktivis juga. Kemudian yang kedua tentu saja Mas Kaesang Pangarep, dan yang ketiga itu adalah Bro Agus Mulyono Herlambang. Dengan background santri, beliau adalah mantan aktivis di organisasi mahasiswa berlatar belakang NU. Saya kira sebenarnya ketiga kandidat ini punya punya gesuk yang berbeda-beda ya, punya latar belakang yang berbeda-beda, tentu itu bisa menjadi kekuatan yang berbeda-beda juga. Dan saya kira kalau kemarin kami lihat di angka 120.000 suara yang masuk, kedua orang ini juga sangat kompetitif ya. Jadi memang Mas Kaesang memimpin dari perolehan suara, apalagi kita tahu bahwa basis suara Mas Kaesang itu kan relatif kebanyakan di Jawa ya. Ada di Jakarta, kemudian Jawa Tengah dan Jawa Timur, kemudian di Sulawesi dan Kalimantan. Tapi juga Bro Ron sama Mas Agus itu juga bisa mencuri suara-suara yang ada di basis-basis Mas Kaesang, termasuk di Jawa Timur, kemudian di Jogja. Jadi kita melihat bahwa memang ini memiliki animo yang luar biasa dari pemilih kita, dari 187 DPT yang kita umumkan. Dan 2 caketum yang lain, Bro Ron dan Mas Agus, sampai hari ini juga bersengketa di posisi kedua ya. Jadi memang kita masih tunggu sampai malam nanti siapa yang betul-betul unggul sampai di detik-detik terakhir. Tapi sekali lagi bahwa semua masih berubah karena suara juga yang belum masuk, masih kalau kita hitungan full berarti masih ada sekitar 60.300 lebih yang belum memilih. Dan saya kira hari ini bisa dikatakan bahwa ini adalah hari terakhir untuk pemilihan, dan saya pikir semua yang belum memilih akan menentukan pilihannya hari ini, dan itu akan menentukan akan merubah konstelasi siapa yang akan memenangkan calon ketua umum nantinya. Oke, kita akan lihat siapa yang paling berpeluang menjadi ketua umum PSI, walaupun kita juga sudah tahu begitu sebenarnya begitu. Tapi ya dengan adanya e-voting ini begitu ya, menjadikan keterbukaan begitu sesuai dengan inisiasi juga dari Pak Jokowi begitu untuk menjadi partai super terbuka. Kita akan tunggu bagaimana jalannya Kongres PSI. Terima kasih Mas Beni dari Partai Solidaritas Indonesia sudah bergabung bersama kami. Kemudian ada Bung Saiman dari SMRC sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Bapak-bapak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.